Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Assalamualaikum anak-anak. Bertemu lagi bersama Bu Guru Dacil di channel YouTube Bu Guru Dacil Bunda Rakila. Di video kali ini kita akan membahas proklamasi kemerdekaan RI yang menjadi pembahasan di tema 2 kelas 6 Persatuan dalam Perbedaan. Tonton videonya dengan seksama ya, supaya kalian memahami bagaimana proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ini. Oh iya anak-anak, yang baru gabung di channel Bu Guru Dacil, jangan lupa untuk memberikan dukungannya dengan cara like, share video ini ke semua media sosial kalian, dan jangan lupa subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya ya, supaya kalian tidak ketinggalan video pembelajaran terbaru dari Bu Guru Dacil. Kelas 6, tema 2, Persatuan dalam Perbedaan. Proklamasi kemerdekaan menjadi tonggak sejarah bagi perjuangan bangsa Indonesia. Meskipun terdiri atas suku yang berbeda, rakyat Indonesia bersatu dalam memproklamirkan kemerdekaan negara Indonesia. Anak-anak, setiap tanggal 17 Agustus, rakyat Indonesia selalu mendengar petugas upacara membacakan teks proklamasi. Sebagai rakyat, juga bisa mendengarnya dari radio atau dari tempat lain. Teks proklamasi yang dibacakan memiliki sejarah bagi bangsa Indonesia. Teks tersebut adalah teks proklamasi kemerdekaan negara Indonesia. Sekarang kita lihat sama-sama gambar teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Anak-anakku, teks proklamasi awalnya ditulis tangan oleh Soekarno, kemudian diketik oleh Sayuti Melik agar terlihat rapi. Teks asli tersebut kemudian dibuang ke tempat sampah. Salah seorang pemuda yang ikut hadir pada saat persiapan proklamasi kemerdekaan adalah B.M. Dia. Ia mengambil naskah asli dari tong sampah dan disimpannya. Ia menilai bahwa teks tersebut memiliki sejarah yang tinggi. Nah, kemudian naskah asli yang disimpan BM Dia selama 46 tahun 9 bulan 19 hari kemudian dikembalikan kepada bangsa Indonesia. Dia membawa naskah asli proklamasi kemerdekaan RI pada Selasa pagi 19 Mei 1992 pukul 10.30 dan menyerahkannya melalui Presiden Soeharto. Naskah itu kemudian disimpan oleh Arsip Nasional atas anjuran Soeharto. Keputusan BM Dia untuk menyimpan naskah asli sangatlah tepat. Seluruh bangsa Indonesia sampai sekarang dapat menikmati naskah asli proklamasi dan belajar banyak dari kejadian saat itu. Anak-anakku, yuk kita sama-sama simak cuplikan dari proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Anak-anakku, bagaimana perasaan kalian ketika mendengar teks proklamasi? Anak-anak, Bu Guru Dacil punya teks bacaan tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yuk kita sama-sama baca dan pahami makna dari proklamasi kemerdekaan Indonesia ini ya. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.
Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Teks proklamasi ditulis di rumah Laksamana Tadashi Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno. Saat itu hadir pula B.M. Diah, Sayuti Melik, Sukarni, dan Sudiro. Sukarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Pagi harinya, 17 Agustus 1945, di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, telah hadir antara lain Suwirjo, Wilopo, Gafar Pringgodigdo, Tabrani, dan Trimurti. Acara dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Proklamasi kemerdekaan Indonesia memberi makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Sejak teks proklamasi kemerdekaan dibacakan, rakyat Indonesia memiliki negara merdeka, berdaulat, dan bermartabat. Tonggak sejarah tersebut tidak akan terjadi apabila tidak ada anak bangsa yang berani memproklamirkan kemerdekaan. Mereka adalah pejuang bangsa yang tidak boleh dilupakan. Beberapa pejuang bangsa yang telah berjasa terhadap kemerdekaan negara Indonesia yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, kemudian Ahmad Subarjo, Laksamana Tadashi Maeda, Sukarni, Fatmawati, dan Sayuti Melik. Anak-anak Bu Guru Dacil, kalian pernah kan menjadi petugas pengibar bendera di sekolah? Nah, menjadi petugas pengibar bendera tidaklah mudah. Tugas tersebut adalah tugas tim yang terdiri dari beberapa orang dan membutuhkan kerjasama yang baik setiap anggota. Setiap anggota harus memahami anggota lain sehingga upacara dapat berjalan dengan hikmat. Peristiwa proklamasi kemerdekaan melibatkan banyak pihak. Salah satunya adalah mereka yang mengibarkan sangsaka merah putih. Berkibarnya bendera merah putih menegaskan berdirinya negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Abdul Latif Hendraningrat adalah salah satu pengibar bendera pada 17 Agustus 1945 di Pegangsaan Timur, Jakarta. Ia adalah lulusan Sekolah Tinggi Hukum. Abdul Latif Hendraningrat pernah menjadi pasukan pembela tanah air atau PETA dan ikut dalam berbagai pertempuran. Ia pernah menjabat komandan Komando Kota ketika Belanda menyerbu Yogyakarta tahun 1948. Kemudian, ia juga pernah ditunjuk sebagai atase militer RI untuk Filipina pada tahun 1952, lalu dipindahkan ke Washington hingga tahun 1956. Anak-anak Bu Guru Dacil, kalian tahu tidak kenapa bendera merah putih yang dikibarkan pada 17 Agustus 1945 disebut sebagai sangsaka merah putih? Dan apakah kalian tahu siapa yang menjahit bendera sangsaka merah putih itu? Sangsaka merah putih merupakan sebutan bagi bendera nasional Indonesia. Warna merah putih memiliki makna. Merah berarti berani dan putih berarti suci. Merah melambangkan tubuh manusia, sedangkan putih melambangkan jiwa manusia. Keduanya sangat penting dan saling melengkapi. Bendera pusaka dibuat oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno pada tahun 1944. Bahan bendera terbuat dari katun Jepang dengan ukuran 276 cm dikali 200 cm.
Sejak tahun 1946 sampai dengan 1968, bendera tersebut hanya dikibarkan pada setiap hari ulang tahun kemerdekaan RI. Karena usianya yang sudah sangat tua, Sang Saka Merah Putih terakhir kali berkibar pada tahun 1969. Bendera disimpan di Museum Nasional. Pemerintah kemudian membuat bendera duplikat dengan ukuran 300 x 200 cm. Anak-anak Bu Guru Dacil, kita sebagai warga negara Indonesia harus tahu bahwa proklamasi kemerdekaan memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Apa saja makna yang terkandung dari proklamasi kemerdekaan Indonesia? Yuk sama-sama kita simak penjelasannya. Makna yang terkandung dari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, sebagai puncak perjuangan Indonesia. Bangsa Indonesia telah dijajah selama bertahun-tahun oleh negara-negara Eropa sampai Jepang. Penduduk dengan latar belakang yang berbeda bersatu untuk melawan penjajah. Proklamasi kemerdekaan merupakan hasil dari perjuangan para pahlawan. Nah, untuk yang kedua yaitu pengakuan kepada dunia luar. Dengan membaca teks proklamasi, Indonesia mengumumkan kepada dunia luar bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka. Pengakuan ini diikuti oleh pengakuan dari negara lain. Untuk yang ketiga yaitu menaikkan martabat bangsa. Pembacaan teks proklamasi memberikan pesan kepada negara lain bahwa Indonesia adalah negara yang bebas dari penjajahan, negara yang memiliki martabat, dan negara yang mandiri. Untuk selanjutnya yaitu perjuangan sebagai negara baru. Indonesia adalah negara yang dibangun oleh rakyat dan untuk rakyat. Negara Indonesia adalah negara mandiri yang tidak tergantung kepada negara lain. Dan yang kelima yaitu tonggak sejarah negara Indonesia. Pembacaan teks proklamasi merupakan awal dari masa kemerdekaan Indonesia yang terbebas dari belenggu penjajahan. Nah, anak-anak, sekarang kalian sudah tahu kan makna penting yang terkandung dari proklamasi kemerdekaan Indonesia? Anak-anak Bu Guru Dacil, setelah kalian memahami tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia, Bu Guru Dacil harapkan kalian bisa mempertahankan kemerdekaan ini dengan mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif. Nah, Bu Guru Dacil juga berharap kita sebagai penerus bangsa ini tetap menjaga kerukunan antar bangsa dengan terus bahu-membahu membangun bangsa Indonesia. Karena negara Indonesia dibangun berdasarkan persatuan. Nah, sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia, seluruh generasi bahu-membahu membangun bangsa Indonesia yang bebas dari negara penjajah. Coba kalian bayangkan bagaimana jadinya pada saat itu apabila seluruh bangsa Indonesia tidak mau bahu-membahu dan tidak mau bersatu. Pasti kemerdekaan Indonesia tidak akan ada sampai saat ini. Anak-anak, terima kasih sudah belajar bersama dengan Bu Guru Dacil di channel YouTube Bu Guru Dacil Bunda Rakila. Tetap semangat ya, walaupun kita belajar dari rumah. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini ya dengan klik tombol like dan juga share video ini ke semua media sosial kalian, serta subscribe channelnya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi di video pembelajaran kali ini. Bu Guru Dacil punya latihan soal untuk kalian. Kerjakan ya supaya kalian lebih paham dan juga lebih mendalami materi mengenai proklamasi kemerdekaan RI ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.